Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat nih. Oke, baik. Kami dari kelompok 8 akan yang terdiri dari Khonita, Maharani, dan Nafa Walia akan mempresentasikan metode penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Langsung saja kita presentasikan dari siapa sih? Khonita. Kepadanya Rani. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Metode yang pertama yaitu metode tamyiz. Metode tamyiz adalah salah satu metode temuan yang mutakhir untuk mempelajari bahasa Arab. Metode tamyiz adalah lembar kerja tentang formulasi teori dasar kuantum nahwu shorof yang masuk dalam kategori Arabic for Specific Purpose. Dengan target sangat sederhana, yaitu sedari kecil, anak SD atau MI, dan pemula, yaitu siapa saja yang sudah bisa membaca Al-Quran, pintar membaca, menerjemahkan, dan menulis Al-Quran dan Kitab Kuning. Sejarah metode tamyiz diawali dengan formulasi yang ditemukan oleh Abaza MM atas dorongan dari Dr. Haji MS Kaban ketika beliau tahu bahwa Abaza MM bisa mengajari satu orang peserta didik dan kedua anaknya yang masih kecil. Dalam waktu singkat, sudah bisa menerjemahkan Al-Quran dan Kitab Kuning. Abaza MM melakukan riset supaya Al-Quran dan Kitab Kuning dapat diajarkan dengan mudah kepada anak sejak usia kelas 1 SD atau MI. Bahkan bila mungkin anak-anak itu bisa mengajarkannya kembali kepada yang lain sebagaimana Imam Syafi'i dan Ibnu Sina dan ulama-ulama lainnya sejak kecil sudah mengajar di majelis. Ya, lanjut. Nah, kemudian berikut ini rancangan yang dilakukan oleh guru pengajar terjemah Al-Quran yang menggunakan metode tamyiz. Yang pertama, 10 menit guru membahas penjelasan Al-Quran tentang Al-Kalimatu, 60 menit guru membahas tentang materi huruf, 60 menit guru membahas tentang isim, 60 menit guru membahas tentang fi'il mudhari', 60 menit guru membahas tentang fi'il amr, 60 menit guru membahas tentang fi'il madi, kemudian 20 menit guru membahas tentang tasrif fi'il dan dengan domirnya, 10 menit guru membahas wazan fi'il, 10 menit guru mencari mujarrad, dan 60 sampai 120 menit guru membahas tentang terjemahan. Menurut ungkapan pengajar metode tamyiz, sebelum siswa belajar terjemah Al-Quran, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu siswa harus betul-betul dapat membaca Al-Quran. Karena dalam pembelajaran terjemah Al-Quran, tidak difokuskan pengajaran cara membaca Al-Quran. Apabila ada di antara siswa yang belum dapat membaca Al-Quran, maka ia harus belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu. Setelah ia dapat membaca Al-Quran, maka ia dapat melanjutkan belajar terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode tamyiz. Pada setiap berakhirnya pembelajaran akan diadakan tes akhir. Tes akhir yang digunakan oleh para guru terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode tamyiz yaitu pada setiap subpokok materi dilakukan evaluasi. Dengan menggunakan tes akhir, maka guru dapat menilai sejauh mana materi yang telah dipahami dan apakah dapat dilanjutkan pada materi selanjutnya. Pada tes ini, guru memberikan sebuah kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan mencari huruf, isim, dan fiil. Jika telah diketahui letak kesukaran tentang materi tersebut, maka guru akan mengulang dan memahamkan siswa dengan cara yang lebih mendetail.
Yang kedua ada metode Al-Huda. Penemu metode Al-Huda yaitu Ustadz Ahmad Huseno, SS. Beliau lahir di Ogan, Kumeruk, Ulu, Palembang pada tanggal 5 Maret 1977. Ustadz Ahmad Huseno menempuh pendidikan di pesantren Babu Salam, Madiun, Jawa Timur. Kemudian pesantren modern Darussalam Gontor dan melanjutkan ke perguruan tinggi di UIN Yogyakarta. Karya-karya beliau diantaranya ada buku yang berjudul 60 Hari Bisa Menerjemahkan Al-Quran Sendiri, Panduan Belajar Bahasa Arab Metode Al-Huda 2014. Kemudian yang kedua, buku dengan judul 20 Hari Bisa Paham Al-Quran dengan Tafsirnya Metode 3-in-1 tahun 2016. Pada hari pertama program ini dilakukan, instruktur mengenalkan terlebih dahulu tujuan dan materi-materi yang akan dibahas. Lebih dalam lagi, instruktur menjelaskan secara detail apa itu metode Al-Huda dengan segala target dan harapan yang akan dicapai. Bentar, ada nge-lag laptopnya. Oke. Sebentar. Kemudian ambil alih. Di Nge-lag, sana. nge-lag. Mau dilanjut aja apa gimana? Ya, boleh. Aku bantu share dulu. Oh, bisa. Bisa? Bisa. Ayo lo. Sorry guys. Teknis. Astagfirullah. Ya, kemudian ada pun materi-materi bahasa Arab dasar yang diajarkan pada pelatihan ini adalah sebagai berikut. Hari pertama itu mengartikan, kemudian hari kedua pembagian jenis kata, hari ketiga belajar tentang pembagian jenis isim, hari keempat pembagian satuan jumlah isim, lalu hari kelima pembagian fiil, hari keenam kata kerja aktif dan pasif, hari ketujuh ciri-ciri fiil madi, mudore dan amr, hari ke-8 perubahan kata, hari ke-9 pola perubahan dan keseluruhan, hari ke-10-nya contoh perubahan kata keseluruhan, hari ke-11 asal-usul kata kerja, kemudian yang ke-12-nya belajar mujarot, hari ke-13 mujarot ke mazid, hari ke-14 mazid 4 huruf, hari ke-15 mazid 5 huruf, hari ke-16 mazid 6 huruf, hari ke-17 pola perubahan kata mujarot, hari ke-18 pola perubahan kata mazid 4 huruf, hari ke-19 pola perubahan kata mazid 5 huruf, hari ke-20 pola perubahan kata mazid 6 huruf. Ya, dan bisa dibaca lagi sampai hari ke-60. Lanjut, Naf. Kemudian berikut ini merupakan ide brilian sang penemu metode Al-Quran Al-Huda ini, yaitu Ustadz Ahmad Huseno SS. Diantaranya adalah yang pertama, karena materi yang diberikan didesain sesimpel mungkin, maka pemahaman dan tanggapan dari para peserta pun sangat positif. Peserta dengan sangat mudah memahami teori-teori dasar bahasa Arab.
Hal ini terlihat setelah 5-10 kali pertemuan, di mana para peserta sudah dapat menentukan posisi-posisi kata pada ayat-ayat yang dipelajari dengan baik dan cukup detail. Yang kedua, selain materi-materi bahasa Arab yang diajarkan secara tematik, ayat-ayat yang diberikan juga cenderung tematik. Hal ini bertujuan agar peserta dapat merangkum dan dari pemahaman kisah-kisah yang kemudian dijabarkan dengan bahasa Indonesia yang tepat agar mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, setiap pertemuan hanya membahas teori-teori sederhana atau dirancang sesederhana mungkin, yang efeknya dapat mudah diterima dan dicerna oleh peserta, baik teori maupun praktek. Oke, selanjutnya metode akan dilanjutkan oleh Onita. Onita dipersilakan. Baik, sebelum kita lanjut ke metode yang C dan D, ini aku mau ngejelaskan secara singkat dulu. Jadi kalau teman-teman ingat, semester lalu kita belajar tentang metode pembelajaran Al-Quran. Nah, kalau di silabus itu kan kebetulan bagian kita tidak ada subbabnya ya. Dan ternyata pas ditanya ke Bapak itu metode penerjemahan Al-Quran di Indonesia itu apa, Pak? Jadi ternyata yang kayak metode pembelajaran Al-Quran, di mana kita belajarin metode-metode yang ada di Indonesia. Tapi kita cuma nemunya cuma 4 aja. Dan ini juga saat udah masuk ke metode Al-Amin dan metode Qawaid wat tafsir wat terjemah, itu udah mulai referensinya sangat sedikit gitu. Jadi gambaran aja sih teman-teman. Oke, kita masuk ke ini ya, ke yang metode Al-Amin. Di sini metode Al-Amin itu merupakan metode terjemah yang dicetuskan oleh Dr. Aryawan Amin, MSc, yang merupakan mantan Direktur Utama Bank Muamalat dan Direktur Utama di Bank Jabar Banten atau BJB. Beliau menyelenggarakan workshop Quranic Eksekutif dengan metode Al-Amin di Cafe 33 yang diikuti oleh sejumlah eksekutif dari berbagai bidang dan perusahaan, di mana seperti niatan awalnya, metode ini memang ditujukan bagi kalangan awam. Umumnya, metode atau materi menerjemahkan Al-Quran yang ada ditujukan untuk menciptakan alim ulama. Belum ada metode menerjemahkan Al-Quran untuk orang awam. Metode Al-Amin ini ditujukan untuk memudahkan orang awam yang tidak bisa berbahasa Arab. Menerjemahkan Al-Quran. Ini bukan tafsir, tapi terjemah. Targetnya, setelah ikut workshop ini selama 3 jam, seseorang bisa membaca Al-Quran dan bisa paham pula artinya. Setelah itu, tinggal pendalaman sendiri secara rajin dan konsisten, ujar Riawan memaparkan. Metode Al-Amin telah diterapkan di sejumlah perusahaan dan instansi. Pesertanya beragam, termasuk mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun dan sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Terbukti dalam waktu 1 hari mereka bisa membaca sekaligus menerjemahkan Al-Quran. Kunci metode Al-Amin, 3 hal yang perlu dikuasai yaitu hafal huruf bermakna, mengenali ciri-ciri kata, dan mengenal akar kata. Lalu selanjutnya metode Qawaid wat terjemah. Metode ini merupakan gabungan dari metode gramatika dan metode terjemah. Dalam metode ini adalah mempelajari bahasa asing yang menekankan qawaid atau kaidah-kaidah bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemah. Metode ini dapat dikatakan ideal daripada salah satu atau keduanya dari metode ini, atau gramatika dan terjemah. Terlebih dahulu diajarkan, dan kemudian pelajaran menerjemah dan pelaksanaannya pun sejalan. Metode Qawaid adalah metode yang menekankan pada penghafalan aturan gramatika dan sejumlah kata tertentu yang kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Metode ini mulai kurang efektif dengan adanya penemuan-penemuan seperti mesin percetakan. Metode terjemah adalah sebuah metode yang di dalamnya menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran bersamaan dengan penerapan aturan-aturan tata bahasa. Metode ini memfokuskan pada kegiatan menerjemahkan bacaan dari bahasa asing ke dalam bahasa siswa dan sebaliknya.
Untuk mengaplikasikan metode gramatika dan terjemah dalam pengajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab. Contoh penerapan metode yang mungkin dilakukan oleh guru bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mulai mendengarkan sederetan kalimat yang panjang yang telah dibebankan pada peserta didik untuk menghafalkan pada kesempatan sebelumnya dan telah dijelaskan juga tentang makna-makna dari kalimat itu. Lalu yang kedua, guru memberikan kosakata baru dan menjelaskan maknanya ke dalam bahasa ibu sebagai persiapan materi pengajaran. Selanjutnya, guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca buku bacaan dengan suara kuat, terutama menyangkut hal-hal yang biasanya peserta didik mengalami kesalahan dan kesulitan, dan tugas guru kemudian membenarkan. Lalu yang keempat, kegiatan membaca teks ini diteruskan hingga seluruh peserta didik mendapat giliran. Lalu yang kelima, siswa yang dianggap paling bisa untuk menerjemahkan, kemudian selanjutnya diarahkan pada pemahaman struktur gramatikanya. Yang keenam, guru mulai mendengarkan sederetan kalimat yang panjang yang telah dibebankan kepada peserta didik untuk Menghafalkan. ini ngulang ya? Oh, enggak, Rin. Oke, maaf. Untuk menghafalkan dan kesempatan sebelumnya dan telah dijelaskan juga tentang makna dari kalimat-kalimat itu. Yang ketujuh, guru memberikan kosakata baru dan menjelaskan maknanya ke dalam bahasa lokal atau bahasa ibu sebagai persiapan materi pengajaran baru. Lalu selanjutnya guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca. Oke, maaf ini mengulang nih. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada pertanyaan, oke, kembali ke Nafa, maaf. Baik, materi yang sudah kita sampaikan sudah selesai. Lalu selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang menambahkan? Atau ada yang ingin ada yang ingin nanya lagi gitu tentang metode yang tadi udah kita jelaskan? Siapa tahu kurang apa ya? Ya aku ngomong apa sih? Ya pokoknya gitu deh. Ada yang ingin bertanya enggak? Makalah saya izin bertanya. Baik, Jelita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang ini metode qawaid wa tarjamah ya. Mastiin aja. Ini berarti kan tentang metode yang mempelajari struktur kaidah-kaidah terus kemudian diterjemahin ya. Nah, ini mau saya tanyakan metodenya apakah berarti pas kita menerapkan metode ini apakah metode qawaid terlebih dahulu atau metode terjemahnya dulu? Dilihat dari yang penerapan metodenya kayaknya sih tadi terjemahin dulu ya, baru pas di nomor 5 nih selanjutnya diarahkan pada pemahaman struktur gramatika gitu. Jadi emang nerjemahin dulu baru qawaidin gitu. Maksudnya ya kaidah. Udah sih aku memastikan itu aja. Apa terbalik caranya? Pada qawaid terjemah. Iya. Itu aja. Terima kasih Makalah. Terima kasih Jelita. Ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi?
Nelly mau nanya, Nelly? Kak Minhatul Maula mau nanya, Kakak? Sembari menunggu ada yang ingin bertanya, kita cari jawaban dari Zelita dulu ya. Makalah mau nanya dong. Iya, boleh Kakak Ola, silahkan. Baik, saya Minhatul Maula ingin bertanya. Dari keempat metode itu, menurut pemakalah itu, apa ya? Metode mana yang cocok pada zaman sekarang? Yang dimana sekarang kan apa-apa melalui gadget atau teknologi seperti itu. Ngerti kan Oh, pertanyaannya? iya, ya, paham. Oke, terima kasih Kakak Ola. Iya, sama-sama. Sudah dimulai?
Sudah Bapak, sudah memulai sesi tanya jawab. Berapa makalah Pak ini? Makalahnya saya, Nafa, terus Konita, dan Maharani. Enggak, berapa pemakalah? Apa namanya? Satu materi ya? Iya, Pak. Ya. Bismillah, mau coba jawab punya Jelita ya, pertanyaan Jelita. Jadi tadi Jelita bertanya perihal metode qawaid dan terjemah. Jadi gramatika dulu baru nerjemahin atau terjemahin dulu baru gramatika. Kalau dari referensi yang kita dapat, di sini dijelaskan bahwa kalau menurut para guru yang menggunakan metode ini, tujuan pokok pengajaran suatu bahasa asing adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca literatur yang ditulis dalam bahasa sasaran. Untuk mampu melakukan itu, para siswa perlu mempelajari aturan tata bahasa dan kosakata dari bahasa sasaran. Jadi tidak ada yang menjelaskan, tidak ada referensi yang menjelaskan secara utuh gitu Jelita sebenarnya untuk yang metode ini, apakah qawaid dulu atau terjemah, tapi dari kalimat yang kami dapat ini, kemungkinan qawaid dulu baru diterjemahkan gitu. Jadi sambilan. Jadi mempelajari gramatikanya dulu sambil dicari kosakata dan tata bahasanya, baru diterjemahkan gitu. Oke, baik, paham. Makalah, terima kasih ya. Menjawab ya. Oke, terima kasih kembali. Dilanjutkan, nggak ada pertanyaan lagi? Masih ada satu lagi, Pak. Ya, silakan. Atau teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Aku coba jawab punya Minhatul dulu ya. Ya udah. Baik. Bismillah. Allah tadi pertanyaannya tentang dari 4 metode tersebut yang cocok untuk zaman sekarang yang mana. Tapi kalau kami dari pemakalah ingin coba menjawabnya bukan dari sesuai zamannya ya Allah ya, tapi lebih ke arah komprehensifan dari metode-metode tersebut. Kan sebenarnya kalau dari metode-metode tersebut ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau kami sendiri lebih menuju ke nomor 1 dan 2 sih, untuk metode tamyiz dan metode al-huda. Kalau metode tamyiz itu, kenapa kita memilih metode tamyiz? Karena cukup komprehensif untuk cara belajarnya, dan metode al-huda juga sangat amat masuk akal gitu untuk pembelajarannya. Kalau metode al-huda itu
60 hari kan. Dan di sini juga udah dikasih tahu silabus dari 60 harinya itu kita akan belajar yang apa aja. Sedangkan kalau metode yang selanjutnya, metode Al-Amin ini hanya 3 jam pembelajarannya. Jadi menurut kami juga kok 3 jam aja emang cukup gitu untuk belajar dari belum bisa baca Al-Quran sampai bisa menerjemahkan gitu. Apakah bisa gitu. Terus kalau metode yang qawaid dan terjemah, ini udah lama sih referensi yang kita temukan juga udah cukup lama yang terakhir nge-update gitu. Jadi kayaknya kurang update kalau sampai sekarang. Jadi yang paling komprehensif menurut makalah itu metode Al-Huda dan metode Tamyiz gitu. Baik, terima kasih. Ya, semoga cukup menjawab Ola. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Apa sudah tidak ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak yang ingin bertanya. Cuma 3 metode tadi ya. 4 Pak. 4. Coba Al-Huda, Metode Tamyiz, Tamyiz, Terus? Al-Huda, Al-Amin, dan qawaid wa terjemah. coba diulang tadi saya yang Al-Amin sama maaf Bapak putus-putus. yang Al-Amin metode sama qawaid wa tarjamah ya, Al-Amin dan qawaid wa tarjamah itu coba diulang. Saya nggak ngikutin tadi. Dibacakan lagi, Pak. mungkin lebih ke ringkasannya aja ya. Jadi kalau Bismillah, aku coba jelasin ya, Nafa. Ya. Kalau metode Al-Amin ini lebih ke arah seminar, Bapak. Jadi programnya itu 3 jam untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi emang ditujukan untuk yang masyarakat awam. Jadi semacam workshop gitu. Selama 3 jam seorang bisa membaca Al-Quran dan bisa paham pula artinya, gitu Pak. Sedangkan kalau yang metode qawaid wa tarjamah, jadi mempelajari gramatikanya terlebih dahulu, lalu sambil mulai menerjemahkan. Tidak ada kejelasan sih Pak sebenarnya untuk program yang ini, berapa lama pembelajarannya. Tapi kami hanya mendapatkan yang sistem pembelajarannya. Udah itu aja sih Pak. Baik, jadi bagaimana Pak? Bapak, jadi bagaimana Pak?
Maaf ya, ntar. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Al-Huda. Ini Al-Huda kan nanti dibahas tersendiri ya sebenarnya. Tamyiz, Samslatin nanti dibahas sendiri itu. Tamyiz, Al-Huda, terus Granada ya. Itu di silabusnya sendiri. Sekarang kan masih berbagai metode penerjemahan Al-Quran yang beredar di Indonesia ya. Artinya selain metode Tamyiz, Granada, sama apa namanya, Amsilati. Di sini tadi ada 4 metode yang dibahas. Tamyiz, Al-Huda, Qawaid wa Tarjamah, dan Al-Amin. Al-Amin dan Qawaid wa Tarjamah itu ada bukunya nggak? Ada buku panduannya nggak? Sejujurnya Pak, kalau dari internet juga kurang komprehensif juga sih. Jadi kemungkinan tidak ada bukunya. Kemarin saya nemu tapi Ya, terjemah ke bahasa Sunda, Pak. Bisa jadi itu bukan bagian dari metode yang kita maksud ya. Bisa jadi. Ya. Yang ketemu itu, Pak. Jadi pertama gini, tadi pertanyaan apa? Pertanyaan yang pertama tadi. Tentang dahulu mana? Qawaid atau terjemahnya. Nah, ini sebenarnya kan kita bahas di awal-awal ya, bahwa metode penerjemahan Al-Quran itu kan prosesnya ada BSU, ada BSA. Dalam prosesnya, jadi dari BSU ke BSA ini, dari BSU untuk menjadi BSA, ini ada proses ya. Proses diantaranya sebelum masuk ke BSU itu ada, kita harus memahami qawaidnya dulu. BSU itu letaknya, qawaid itu letaknya di BSU. Tidak mungkin kita bisa menerjemahkan kalau tidak paham. Paham itu qawaid itu bagian dari alat untuk memahami BSU. Kalau kita tidak memahami qawaid, tidak mungkin bisa memahami BSU. Kalau nggak paham BSU, tidak mungkin ada BSA gitu. Jadi otomatis qawaid itu lebih dahulu ketimbang terjemahan. Tidak mungkin kita terus melihat buku, terus nerjemah. Apa yang diterjemahkan? Enggak paham gitu kan. Nah, untuk memahami bahasa sumber itu, alatnya diantaranya adalah qawaid. Ya, qawaid itu alat untuk memahami BSU, bahasa sumber. Jadi otomatis BSU itu lebih dulu dari terjemahan. Kecuali kalian modelnya memperkirakan, oh kira-kira terjemahnya seperti ini. Terus setelah diklarifikasi dicek, diverifikasi ternyata salah semua, oh enggak, mana mungkin gitu. Bisa namanya yang tadi itu qawaid itu bisa berfungsi juga di akhir ketika tahap evaluasi ya. Ketika tahap evaluasi kita bisa menggunakan qawaid. Biasanya pas editing akhir di restrukturisasi baru evaluasi. Setelah dievaluasi kita cek lagi, benar nggak pesannya seperti ini. Itu qawaid bisa digunakan lagi. Artinya pasca terjemahan itu tetap qawaid masih digunakan untuk memastikan terjemahannya itu benar apa tidak. Salah satu alatnya sama, masih menggunakan qawaid. Dan itu sering saya temukan ya saya dulu kan editor buku-buku terjemahan. Penerjemahnya seringkali karena dia dikejar oleh waktu, dia kalau menemukan terjemahan yang sulit, dia yang penting ada tulisannya, udah ditulis saja meskipun nggak paham. Ya seperti waktu kalian ada tugas nerjemah itu, yang penting ditulis saja meskipun nggak paham. Ternyata penerjemah juga seperti itu. Akhirnya yang kelabakan itu kita yang ngedit. Ini maksudnya apa kok ditulis seperti ini? Dicek ternyata jauh sekali.
Lah di situ qawaid berfungsi ya. Berfungsi menganalisis terjemahan. Kenapa? Itu gara-gara si penerjemah pertama tidak bertanggung jawab. Ada juga penerjemah bertanggung jawab, cuman memang terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Kalau tadi kan kesalahannya sengaja dia meninggalkan masalah. Ada juga emang kesalahannya tidak disengaja. Itu bisa nanti di tahap akhir itu editor juga menggunakan qawaid untuk memverifikasi apakah terjemahan itu benar apa enggak. Yang jelas tahapannya ya qawaid dulu, karena qawaid itu bagian dari BSU. Dan untuk tahap evaluasi, qawaid bisa digunakan lagi untuk memverifikasi terjemahnya benar atau tidak. Banyak nanti ya, makanya kalau di dunia penulisan atau penerjemahan itu selalu ada pembaca akhir. Tahapannya itu 3 lapis ya kalau di terjemahan itu. Penerjemah, dari penerjemah itu nanti ada proof edit monitor ya. Jadi setelah edit monitor itu nanti di proof, ada proofreader ya. Dari proofreader itu ada terjemah, ada editor. Jadi editor di proof lagi. Kadang di proof itu sampai berkali-kali. Makanya kalau kita lihat buku-buku terbitan penerbit mayor dari Gramedia dan nyaris kita jarang menemukan kesalahan. Kesalahan huruf pun tipu itu jarang sekali, kurang huruf, lebih huruf itu jarang sekali. Karena dia prosesnya itu bertahap, dibaca berkali-kali. Kalaupun kelewat itu udah memang sudah sudah benar kelewat gitu kan berkali-kali. Tapi kalau penerbit yang baru berdiri itu kita akan menemukan banyak sekali kesalahan. Baca langsung menemukan kesalahan. Entah kesalahan huruf, entah salah apa. Seperti ya waktu kalian nulis makalah lah. Makalah kalian itu kalau kalian baca pasti banyak tipunya, semacam-macam itu. Apalagi dari sisi pesan ya. Sudah nggak karu-karuan karena kalian mainnya kopas saja kan, ngambil dari internet, di copy. Yang penting pagi-pagi udah bisa presentasi kan gitu. Ternyata ada yang belum diedit, makalah orang lain yang diambil, namanya belum diubah gitu. Sering terjadi seperti itu. Sama di dunia penerbitan juga demikian. Ada penerjemah yang jujur, ada penerjemah bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ada yang memang dia yang dikejar waktu, yang penting selesai. Ada ya, itu tidak bisa dipungkiri. Cuman hal seperti itu kita berikan contoh, ada yang caranya yang benar, ada yang caranya yang tidak benar. Nah, sebenarnya kalian di proses kuliah ini juga bisa mengukur diri. Sebenarnya selama ini proses saya kuliah itu sudah dilakukan secara tepat atau tidak. Kalian nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir karena besok harus presentasi, terus yang penting jadi, nggak perlu seperti itu. Itu yang kemudian membuat kita kualitas pendidikan kita itu menurun ya. Kualitasnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika kalian masuk. Karena kalian penuh tekanan ya, ditekan harus selesai. Meskipun nggak paham, yang penting selesai. Itu kan nggak bagus sebenarnya. Idealnya itu kalian dilatih. Jadi ruang akademis itu adalah ruang untuk bersikap jujur. Jujur itu hanya bisa diketahui oleh pelakunya, bukan oleh orang lain. Jujur itu seperti puasa. Orang berpuasa itu tidak perlu orang lain yang mengetahui kita batal atau tidaknya, tapi kita sendiri. Dilatih di ruang akademis juga demikian. Kalian harus bersikap jujur dalam menulis makalah dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat karya-karya kalian, tulisan kalian itu bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kalau tidak, nanti kalian terlatih. Oh, ya nulis gampang. Oh, yang penting selesai. Tidak ada kualitasnya, ini nggak ada ruhnya. Ruh yang ilmu itu tidak nempel pada diri kalian karena sudah kalian terlatih untuk bersikap tidak jujur secara akademis ya dalam hal ini. Jadi teman-teman buat makalah sebagian itu berlatih untuk jujur secara akademis. Maksudnya seperti itu. Saya pribadi, tulisan kalian yang menurut perspektif penulisan makalah itu jelek, tapi diri sendiri itu saya lebih hargai ketimbang bagus, cuman mengambil tulisan orang lain yang kalian klaim sebagai tulisan sendiri.
Lebih baik tulisan kalian sendiri, tapi kalian jujur. Atau kalian mengambil tulisan orang lain, kalian menyertakan bahwa itu tulisan orang lain. Maka ini kutipan kah, atau ini saduran, atau ini terjemahan, disampaikan. Itu akan lebih bagus. Dosen itu pasti bisa menilai ya, bisa membaca, karena dosen pernah menjadi mahasiswa, proses tahu karya kalian itu karya otentik tulisan kalian, dituliskan orang lain, ditulis sendiri, ngutip, nerjemah, itu tahu. Tidak mungkin tidak tahu, karena seluruh prosesnya pernah dialami. Apalagi saya yang kerjaannya memang di situ, kerjaannya otak-atik di buku. Jadi bisa membaca, misal Konita nulis, terus dia ngaku tulisan sendiri. Ada kecurigaan awal saya, oh ini bukan tulisan, tapi saya tidak mungkin mengatakan bukan, enggak. Saya harus memverifikasi benar apa enggak, telusuri, baru nanti ketahuan. Jadi kita di kelas ini dari semester 1 semester 2 kan kalian lagi nulis latihan nulis makalah. Semester 5 kan harusnya sudah mulai mahir lah menulis makalah itu kan. Semester 1 kan ada pembiaran, kalian jiplak makalah orang lain itu dibiarkan. 2 terus ada perbaikan. Semester 5 udah bukan waktunya lagi untuk menjiplak. Udah mulai belajar menulis secara mandiri, cara ngutip dan seterusnya. Setiap ilmu itu meniru ya. Ilmu nurun. Nurun itu kan bahasa Arab, tapi bahasa Jawanya nurun ya turunan. Ilmu itu meniru. Sebenarnya ilmu itu meniru. Niru itu awalnya jiplak. Setelah jiplak baru kita punya sudut pandang sendiri, perspektif sendiri untuk bisa membuat sendiri. Tahapannya niru dulu, baru berkreasi. Semester 5 sudah bukan waktunya lagi meniru, sudah waktunya mempersiapkan diri untuk membuat kreasi sendiri. Jadi udah mulai memperbaiki ini ya, kualitas tulisan kalian itu kalian perbaiki. Nanti saat kalian nulis skripsi itu nggak kaget. Tidak nyari jasa pembuat skripsi, karena udah nggak sempat nyari internet jasa pembuatan skripsi online. Berapapun dibayar, yang penting selesai. Gitu. Itu janganlah, hindari. Untuk apa sih kalau hanya selesai, atau kalian hanya nyari gelar, yang penting bayar mahal dapat gelar alumni IKI. Enggak lah, enggak ke sana. Kita meskipun banyak yang melakukan itu, harapan kami teman-teman di IKI itu mempunyai cara yang berbeda. Ilmu ya ilmu. Datang ke IKI untuk mencari ilmu, dilaksanakan secara sebaik-baiknya. Karena yang sering saya sampaikan, yang nanti akan melanjutkan estafet pengajaran keilmuan di IKI itu ya kalian-kalian ini. Harus disadari betul. Kan nanti masih panjang ya, setelah S1 bisa lanjut ke S2, S2 lanjut S3. Dan kalian harus sadar betul ya, kalian nanti akan yang ngajar di IKI, atau tidak di IKI, tapi ilmu-ilmu IKI yang diajarnya kalian. Bukan orang lain. Tidak mungkin orang bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di IKI, tapi dia tidak mengalami proses transformasi keilmuan di IKI, ya mustahil. IKI itu sudah menjadi ciri tersendiri ya. Ilmu-ilmunya yang ada di IKI sudah menjadi ciri tersendiri. Harapannya hanya dari teman-teman IKI. Maka sejak saat ini usahakan teman-teman bersikap secara ilmiah, jujur secara ilmiah maksudnya ya, jujur secara ilmiah, cara ngutip ya, cara mengambil, karena kadang kita karena tidak tahu cara ngutip dianggap sebagai plagiarisme meskipun kalian tidak ada niat untuk melakukan plagiat, cuman karena caranya yang salah dianggap sebagai plagiat gitu ya. Jadi kalau ada sidang nanti, ini kamu ini plagiat. Saya jujur Pak, benar ini. Ya niatnya jujur. Cuman karena tidak tahu caranya, masuk kategorinya plagiat. Itu harus dipelajari. Dipelajari supaya karya kalian tidak terkategori sebagai karya plagiat atau plagiarisme. Plagiarisme dalam karya ilmiah itu sama dengan korupsi di institusi, atau sama dengan nyopet di jalanan, atau sama dengan mencuri bagi maling. Persis, nggak ada bedanya. Jadi posisinya aja, kalau plagiat itu yang melakukan pencurian itu para mahasiswa-mahasiswi, para dosen dan yang lain. Kalau yang korupsi itu umumnya para politisi, yang maling itu memang pencuri, kan ya copet memang pencopet. Sama sebenarnya statusnya, setara.
setara cuma di tempat yang berbeda. Masa kita mau jadi pencopet? Mulai dilatih, ya dilatih. Yang tadi itu permasalahan cara itu bisa jadi kita masuk dianggap mencuri, padahal kita tidak mencuri, kan? Karena caranya yang salah, dianggapnya mencuri. Oke, pertama itu. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Menurut makalah, yang mana yang paling sesuai dengan zaman? Zaman. Maksudnya metodenya? Metodenya. Ya, metode penerjemahan Al-Quran yang ada beredar di Indonesia, makanya di silabus itu ada ya, metode yang berkembang saat ini. Kalau yang lama itu kan sudah ada ya, ada tamyiznya, nanti kita bahas tamyiz, granada, amsilati. Amsilati itu serpihannya saja di bagian akhir. Itu menurut saya dari cara sebenarnya penerjemahannya itu tidak penerjemahan yang sebagaimana yang kita bayangkan. Kita kan membayangkan kalau metode penerjemahan Al-Quran itu langsung jadinya seperti terjemahan Kementerian Agama. Enggak. Metode-metode itu hanya lebih kepada menerjemahkan kata. Kalau granada sama tamyiz misalnya, lebih kepada menerjemahkan kata. Teorinya yang bisa kita ambil. Granada dan tamyiz itu ininya sama. Tamyiz itu terinspirasi dari granada. Yang pertama kali granada. Di metode granada itu dia mengumpulkan kata-kata yang ada dalam Al-Quran, diteliti ya. Setelah diteliti ternyata ditemukan mayoritas kata, pengulangan kata Al-Quran ada yang diulang-ulang, sampai ada yang 100 kali diulang, 300 kali diulang. Dan setelah dikumpulkan mayoritas kata itu ada di surat Al-Baqarah. Jadi anggap 80% kalau orang hafal kata dalam surat Al-Baqarah itu 20%-nya sudah yang di belakangnya. Terus kata yang paling diulang itu dihafal nanti. Dihafal. Setiap kata itu kan punya turunan kata. Maka nanti di situ ada namanya awalan, ada sisipan awalan, sisipan dan akhiran. Ada imbuhan ya, awalan, sisipan, akhiran. Kalau diawali dengan ini maknanya apa, ditambahi disisipan ini maknanya apa, di akhir ini maknanya apa. Misal kata salima. Salima kalau ditambahkan depannya jadi orang yang salima kan selamat. Kalau ditambah mum jadi orang yang selamat. Kalau ada awalan dan sisipan Islam, i dan lam menjadi agamanya gitu kan. Kalau di belakangnya itu ada una, orang-orang yang maknanya jadi muslimuna. Modelnya seperti itu. Jadi tahu satu kata bisa mengetahui banyak kata. Yang digunakan sorof lebih tepatnya kepada kaidah sorfiah. Itu teori yang digunakan oleh Granada. Makanya dia fokus. Itu yang bisa kita ambil sebagai metode penerjemahan. Jangan dibayangkan terus nanti hasilnya terjemahan Kementerian Agama. Enggak. Itu hanya dasar saja. Dasar orang mengetahui makna kata dalam Al-Quran sebenarnya. Lebih tepatnya itu. Meskipun judulnya metode menerjemahkan ya. Paham dalam waktu 8 jam. Ya enggak mungkin. Kalau paham. Kalian kuliah 4 tahun saja belum tentu paham kan. Atau kita yang dari kecil mondok belum tentu paham terus makna Al-Quran yang sesuai dengan pesan Tuhan, enggak mungkin. Itu hanya, apalagi cuma 3 jam ya, 3 jam bisa menerjemah Al-Quran. Sangat tidak mungkin. Sangat mustahil. 10 jam saja tidak mungkin. 100 jam juga tidak mungkin. Kalau enggak itu Al-Azhar tutup, IKI tutup, pesantren-pesantren itu tutup semua, udah tergantikan oleh metode itu. Itu hanya sebagai hiburan bagi orang yang telah belajar Al-Quran, yang dulunya dia sibuk bekerja, usia 60 tahun baru cinta Al-Quran. Nah, dikasihlah alternatif ini kalau ingin cepat belajar Al-Quran. Tahulah dia pesan-pesan makna-maknanya itu terkata. Secara parsial, tidak secara utuh. Sedangkan Al-Quran itu, kenapa kalau sampai ada IKI, sampai ada Al-Azhar sampai ke S3 ya, itu dia sampai S3.
Karena Al-Quran tidak bisa dipelajari secara parsial. Al-Quran itu satu kesatuan. Dari awal sampai Z, dari Fatihah sampai An-Nas, itu semua satu kesatuan. Makanya kita tidak ada ujungnya belajar Al-Quran itu. Metode-metode yang beredar itu hanya serpihan saja, sebagian sangat kecil untuk fasilitasi ya bagi orang yang ingin belajar Al-Quran secara instan sebenarnya itu. Makanya perlu bimbingan guru supaya gurunya itu mengarahkan bahwa materi-materi ini hanya sebagian kecil saja. Kalau tidak disertai guru itu sangat berbahaya sekali. Misal tiba-tiba ada orang sudah baru ingin belajar agama, membeli terjemahan Al-Quran, belajar sendiri, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Nanti dibisikin, oh ini pesannya seperti ini. Yang di sini disebut dengan man fassarul Quran bi ra'yihi itu falyatabawwa maq'adahu minar. Bayangkan orang menafsirkan Al-Quran itu diancam dengan neraka. Kenapa? Karena dia menafsirkan berdasarkan nafsunya atau pendapatnya sendiri. Bukan berdasarkan keilmuan. Makanya harus berbasis guru belajar Al-Quran. Tidak boleh. Hati-hati ya, penghafal Al-Quran itu sangat dekat dengan godaan setan. Ya semua sebenarnya ya. Kalau yang menggoda orang penghafal Al-Quran itu setannya juga hafal Al-Quran ya. Jangan dikira setan nggak hafal, setan hafal ayat kursi ya. Bahkan Al-Quran juga hafal. Cuman bedanya kalau orang manusia atau orang Islam menghafal Al-Quran itu untuk berkontribusi menjaga kelestarian Al-Quran dan untuk memahami maknanya. Kalau setan untuk memukul. Jadi untuk menggoda orang, hafalannya itu dikacaukan. Oh maknanya seperti ini. Dia berkontribusi untuk memberikan bisikan kepada para penghafal itu. Pesannya seperti ini. Penghafal itu harus seperti ini. Jadi kira mereka itu tidak hafal ya. Kalau yang goda dosen, setannya ya dosen juga. Yang goda mahasiswi, dosennya ya setannya ya mahasiswi juga itu setara. Tidak mungkin yang menggoda mahasiswi ini setannya masih kelas SD, ya nggak mungkin. Ya setara sama, ya tidak mungkin juga yang goda mahasiswi itu setannya sekelas dosen, dia langsung klepek-klepek kan, kalah. Nah, setara, dia penggoda itu setara pasti. Yang goda profesor, ya setannya profesor juga, setara. Makanya sampai kapan? Ya sampai nanti akhir hayat kita gitu. Memang tugas dia di situ. Tugas dia di situ. Tugas setan itu untuk menggoda kita, untuk menyesatkan. Dan penghafal Al-Quran itu sangat rawan ya, sangat rawan kalau tidak disertai dengan selalu minta pertolongan pada Allah supaya kita dijauhkan dari godaan setan tadi. Makanya baca Al-Quran didahului apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena bisa jadi waktu kita membaca setan masuk di situ. Maka dikunci dengan kata ta'awud. Weda idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Bayangkan, kenapa tidak yang lain? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kenapa tidak kalau kamu makan bacalah ta'awud? Tidak kan? Tapi baca bismillah. Kenapa ketika baca Al-Qur'an suruh baca ta'awud? Karena setan sangat dekat dengan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dulu kita memohon pada Allah, mohon dijauhkan dari godaan setan waktu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita harus ingat ya, banyak dulu yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Al-Quran. Nah, kira-kira udah levelnya membunuh sahabat itu kan bukan lagi manusia, tapi kan setan yang berwujud manusia kan gitu. Padahal hafal Al-Quran. Nah, di situ ya teman-teman sekalian, pertemuan pagi ini makalahnya sudah baguslah, kalian sudah menyampaikan makalah. Yang terpenting kita ambil adalah di hari ini, ayo kita mulai bersikap jujur secara ilmiah dalam penulisan. Berlatih. Kalau tidak bisa jujur 100%, ya minimal 99% lah. 1%-nya itu ya nanti akan tergilas. Berlatih. Saat kalian nulis skripsi nanti, sudah benar-benar dilakukan secara ilmiah betul. Karena mahasiswa itu diajarin untuk itu bersikap jujur secara ilmiah. Tulis dari tulisan itu caranya ada. Kalau untuk selesai-selesaian ya
nggak perlu kuliah lah sebenarnya. Tinggal baca aja kalian udah ahli. Sekarang kan ilmu itu udah terbuka ya, udah lintas ya. Kalian mau belajar langsung ke orang Arab ya, ke Al-Azhar langsung bisa, langsung ke tokoh dunia langsung bisa kan sekarang belajar. Bahkan langsung belajar ke yang sudah nggak ada itu ada, karena video-videonya masih ada. Misal tokoh-tokoh dunia yang sudah meninggal misalkan masih bisa belajar karena secara langsung ya kan video-videonya masih ada. Misal kalian mau belajar ke Syekh Ramadan Al-Buti bisa, videonya masih ada. Syekh Wahab Az-Zuhaili bisa, videonya masih ada. Untuk konteks sekarang itu enak sekali orang belajar. Cuman apalah artinya apa yang kita pelajari kalau ilmu-ilmu itu tidak untuk kita amalkan, hanya sekedar pengetahuan. Hanya memenuhi otak kita, tapi sebenarnya sampah. Misalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan. Secara bertahap tentu saja ya, tidak mungkin bisa secara langsung. Oke, baik. Kayaknya ini sudah, masih ada waktu. Silakan pertanyaan berikutnya. Konit. Sudah Pak, 2 pertanyaan aja. 2 pertanyaan. Nggak ada lagi? Iya Pak, belum ada lagi. Belum ada lagi. Ini Nafa. Mana Nafa orangnya ini? Ada Pak. Ada di mana Nafa? Orangnya mana videonya? Nggak ada. Sebentar Pak. Oh, Bapak lagi di mana, Pak? di rumah. Lagi di kamar. Kalian yang deket-deket Iki siapa? Jauh semua ya? Kak Zenit, Pak. Oh, Zenit. Emang nggak pingin balik ke Iki kalian? Iki sepi. Gedungnya udah mau jadi. Gedung di Asrama Yusuf itu kan dibongkar, udah mau jadi. Rusunawa yang baru ya, di 3 lantai. Sepertinya kalau udah jadi nanti kalian bisa kembali. Tapi udah semester 5 kalian ya, nggak mungkin balik ya. Iya Pak, kemarin udah lihat saya. Iya, itu mungkin nanti teman-teman bisa balik ke itu kalau udah gedung jadi. Tapi semester 1 mungkin ya yang bisa kembali. Atau yang ngambil program 30 juz yang bisa tinggal di asrama. Kemungkinan ya, masih belum dibahas. Ya, mudah-mudahan di antara kalian nanti bisa balik lagi. Amin. Untuk persiapan ini ya, UTS-nya, nanti tugas ya UTS-nya. Kan udah harus dari sekarang mempersiapkan buku 3 ya, yang saya sampaikan di awal, 3 terjemahan. Pertama terjemahan Kementerian Agama yang 2019, itu aplikasinya ada. Aplikasinya sudah ada, tinggal dibagi saja. Yang berikutnya terjemahannya Prof. Quraish Shihab. Yang bukan di tafsir Al-Misbahnya, tapi Al-Quran dan maknanya itu. Al-Quran dan maknanya. Yang terakhir, terjemahan dari yang diterima dari UII, Universitas Islam Indonesia. Ada 3 itu nanti kalian bandingkan ya. Dari caranya gini, yang penting dari salah satu kalian punya, itu nanti tinggal difoto saja halaman-halamannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena setiap orang kan hanya sekitar 2 halaman. Al-Quran kan 604 halaman. 604 halaman ini kita dibagi 5 kelas. 5 kelas. Nanti coba kalian koordinasi dengan kelas-kelas yang lain. Jadi A, B, C, D, E itu coba berkoordinasi, dibagi mulai sekarang. Supaya kalian udah mulai bisa menganalisis. Ya. Dibandingkan 3 terjemahan itu, terus kalian analisis perbedaannya di mana. Setelah kalian ketemu perbedaannya itu hanya perbedaan pemilihan diksi atau sampai ke substansi. Apa sampai mengubah pesan. Apa maknanya berubah atau hanya pemilihan diksi yang berbeda. Dianalisis seperti itu ya.
Dengan cara seperti itu, materi yang kita pelajari selama itu kalian menjadi tahu, karena itu bentuknya sudah praktek kan, yang dilakukan oleh para tokoh. Kementerian Agama itu kolektif ya, para tokoh-tokoh. Kalau Bang Pures ya siapa yang tidak kenal beliau. Terus si Pres juga demikian, itu kolektif. Terus di situ disebut juga ada Gus Baha terlibat di dalamnya. Kenapa yang diambil 3? Nanti untuk tahun-tahun berikutnya bisa jadi berubah materi yang kita ambil sesuai dengan perkembangan, karena terjemahan itu akan terus berubah sesuai dengan perkembangan bahasa kita. Kalau Al-Qur'annya tidak mungkin berubah, terjemahannya yang berubah menyesuaikan dengan perkembangan bahasa. Pesannya juga tidak berubah, pesannya juga sama. Yang berubah itu penggunaan bahasanya. Ya sama dengan kalian kan tidak berubah. Yang berubah kan usianya, dari bayi, kakek, sekarang udah remaja, entar lagi kalian udah ibu, terus nenek-nenek kalian nggak lama lagi. Orangnya masih sama. Ya beda. Nggak ada perubahan, orangnya masih itu juga. Konit sekarang masih remaja nih. Nanti setelah menikah, punya anak, udah nih nenek-nenek, beda sekali. Nanti kalian lihat 10 tahun lagi, waduh saya dulu masih masih cantik ya waktu mudanya. Saya dulu ingat waktu di pesantren, kata Ustadz saya itu bilang gini, 10 tahun itu waktu yang sangat singkat, seolah baru terjadi kemarin. Saya benar merasakan perasaan baru kemarin deh saya di pesantren waktu dulu tidak iya sanawiyah itu masih, sekarang sudah jadi dosen, anak sudah 5. Cepat sekali ya waktu itu, tidak terasa. Kalian akan merasakan itu. Nanti pokoknya kalian tahu-tahu udah jadi nenek saja. Cepat ya, makanya jangan sia-siakan waktunya, usahakan kalian isi dengan hal yang positif. Kalian punya tabungan ya, tabungan waktu kalian itu kalian isi yang bisa kemudian dinikmati oleh orang lain. Orang lain bisa mengambil manfaat dari apa yang kalian lakukan. Yang disebut oleh Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'un linnas di situ. Ya, kalau hanya untuk diri sendiri, apa sih kalian kebutuhan kita? Hanya makan, pakaian, tidur, sama pulsa untuk eksis gitu aja kan. Sama yang penting ada pulsanya, kita bisa eksis, itu ya kebutuhan rohani lah itu ya. Sisanya apa? Udah nggak ada lagi. Tahu-tahu udah nenek, nggak lama lagi meninggal. Cepet ya, dunia itu cepet. 60 tahun itu cepet. Kalian sekarang udah rata-rata 20 tahun. Paling lama 40 tahun lagi lah. Sudah nggak ada. Nah, apalagi ke kalian nggak lama-lama, 10 tahun lagi kalian udah selesai. Usaha kalian tinggal 10 tahun sebenarnya. Bukan dalam arti meninggal. Kalian merasa kalau perempuan itu di atas 40 tahun itu sudah merasa tidak berharga dirinya itu loh. Tapi kalau masih seusia kalian masih sangat bernilai. Secara psikologis masih merasa sangat bernilai. Berarti kalau kalian sekarang 20 tahun, maksimal 20 tahun kalian udah merasa tidak bernilai. Maka mulai sekarang persiapkan waktu kalian untuk bernilai sampai kalian meninggal. Ya dengan cara berkarya. Apa sajalah karya yang penting bisa dimanfaatkan oleh orang sekitar kalian. Karya itu kayak Nafa, bisa dengan lagu-lagunya, itu kan karya. Misalkan lagu-lagunya terus dikenang orang. Kalau yang suka nulis, ya bernulis saja. Buat metode, atau kalian yang belum di rumahnya belum ada lembaga pendidikan, membuat lembaga pendidikan yang nanti kalian wariskan ke generasi seterusnya. Itu bagian dari karya. Harus ya teman-teman iki, apapun sekecil apapun harus punya karya. Jangan sampai tidak punya karya. Berupa tulisan kah, berupa rekaman, berupa apa saja yang penting manfaat. Yang terpenting dijaga betul, jangan sampai kalian mewariskan sesuatu yang negatif bentuknya. Karena ya, menjadi jariah itu ya. Negatif ya menjadi jariah negatif juga, yang positif juga menjadi jariah yang negatif positif. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan dengan pemakalah berikutnya siapa, Konit? Makalah berikutnya Novia Kamila Nestia dengan metode Granada dan metode Tamyiz. Amsilati enggak? Amsilati pertemuan sebelum terakhir, Pak. Pertemuan ke-12, iya.
Oke, baik ya. Berarti tinggal 2 kelompok ya, yang belum belum presentasi ya. Yang belum presentasi tinggal 1, 2, 4, Pak. Minggu depan 1, 3 lagi. Oh, 3 lagi. Karena metode Baik. Granada Kamis, terus kemudian metode Al-Huda, kemudian metode Amsilati, terus yang terakhir kritik terhadap berbagai metode penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Oke, baik ya. Oke, kalau nggak ada lagi, sampai ketemu pekan depan, insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saling mendoakan supaya kita semua sehat ya, meskipun pandemi sudah berakhir, kita nggak tahu kondisi negara ini sekarang lagi ekstrim ya, cuaca sekarang yang sangat ekstrim di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Apalagi saya sering naik pesawat, doakan mudah-mudahan selamat. Pesawat kalau udah di atas itu kan ngeri sekali. Apalagi di daerah Makassar itu ngeri. Ya, sampai jumpa ya. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah alamin. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak.